Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita langsung lanjut saja cerita sebelumnya tentang perjuangan Hafid yang telah tertangkap oleh pemuja bayi rawat tantra dan dipaksa menyaksikan kejadian-kejadian ekstrim. Dan episode kali ini merupakan akhir cerita dari kisah bayi rawat tantra kali ini. Seperti apa akhir dari cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Guruh menyambar dari kejauhan, petir menyentak di langit barat, daun-daun seperti jatuh lebih cepat, dan asap dupa yang membumbung seperti tertarik ke satu titik. Para pemuja menghentikan gerakannya. Seseorang akan datang, seseorang yang akan menjadi persembahan utama. Dari celah pepohonan itu, sebuah usungan berhias kain merah muncul. Dipanggul 4 orang bertopeng tengkorak. Di atasnya, tubuh seseorang terbaring ditutupi kerudung merah menyala. Hafid menahan nafas. Asap dupa kian pekat. Cahaya api dari obor-obor batu membentuk pusaran merah membara di sekitar altar batu besar, di mana sesajen darah dan tulang masih mengepul. Hafid terguncang dalam ikatan. Pandangannya kabur karena asap dan air mata. Tapi saat kain merah yang menutupi altar disingkap oleh 2 orang berjubah, sosok itu terlihat. Mayang, berbaring dengan mata terpejam. Tubuhnya dibalut sehelai kain putih yang menempel karena kelembapan malam. Di dahinya ada lukisan merah darah berbentuk bunga teratai berpadu segitiga terbalik. Simbol klasik yoni, wadah kesuburan dan kelahiran. Namun bukan itu yang membuat Hafid hampir pingsan. Dari mulut mayang, samar tapi nyata, asap putih perlahan mengepul ke langit, seperti jiwa yang hendak berpisah atau hendak digantikan. Mayang, lirih Hafid, tubuhnya gemetar. Astagfirullah. Suara gong dipukul 7 kali. Sebuah suara berat terdengar dari arah singgasana kayu bertingkat 3 di balik kerumunan. Pak Sukir berdiri dengan jubah ritual warna hitam emas. Kalung tengkorak binatang menggantung di dadanya. Wajahnya berbeda, matanya kosong, kulitnya seperti mengeras. Kau lihat sendiri Hafid, saatnya telah tiba. Sang Ibu Agung akan menitis melalui tubuh yang telah dipersiapkan selama 33 tahun. Hafid berteriak, dia istri saya, perempuan biasa, bukan perempuan biasa, potong Pak Sukir dingin. Mayang lahir di hari Waisak 3 tumpuk, saat bulan purnama jatuh bersamaan dengan malam Sukrawage. Itu hanya terjadi setiap 99 tahun sekali, dan dia lahir tepat saat itu. Ia telah dipilih. Ia melangkah perlahan ke arah altar. Sejak bayi ia dijaga, disembunyikan dari dunia luar, dibesarkan tanpa dosa, diberi nama Sukemi yang berarti titisan agung yang tersembunyi. Dia adalah wadah, tubuh sementara. Setiap 33 tahun, bayi Rawi membutuhkan wadah baru. Dan sekarang waktunya tiba. Tubuh Hafid meronta sekuat tenaga, mencoba memecah ikatan rotan yang mengikat tangannya. Pak Sukir, Anda ayahnya sendiri. Pak Sukir menunduk, suaranya lebih pelan tapi tegas. Aku bukan ayahnya. Aku hanya penjaga tugas. Sejak Mayang lahir, dia bukan lagi milik manusia. Dia adalah milik sang ibu. Dan hubungan kalian, pernikahan itu hanya untuk menyempurnakan syarat dewasa.
karena tubuh yang belum pernah disentuh lelaki tidak bisa dijadikan wadah. Kemudian terdengar nyanyian mantra dari para pemuja. Asap semakin tebal. Beberapa orang mulai menari telanjang di sekitar api, mabuk oleh arak dan histeria. Gerakan-gerakan seksual dilakukan oleh para penari wanita. Di antara mereka ada warga desa Setralaya sendiri yang wajahnya dikenal Hafid. Semua seperti kerasukan. Mayang mulai menggeliat, matanya belum terbuka, tapi dari bibirnya mulai terdengar suara pelan. Suara yang bukan suara Mayang, suara dalam bahasa yang tidak dikenal Hafid. Berat, panjang dan penuh kuasa. Namo Devi Bhairawi Saktim Alayah Anugrah. Suara itu membuat tanah sedikit bergetar. Dedaunan kering bergerak meski tak ada angin. Pak Sukir menengadah, tangan diangkat tinggi. Wahai Ibu Agung, wahai sumber segala ketakutan dan kehidupan, tinggalkan singgasana lamamu dan masuklah ke tubuh pilihanmu. Tinggallah di dunia untuk menuntut darah, menyeimbangkan kekacauan, dan menuntaskan perjanjian leluhur kami. Api berkobar tinggi, merah dan liar. Asap membumbung bagai tiang hitam menuju langit, menembus kanopi pepohonan hutan tua yang menggigil dalam diam. Tiba-tiba langit terbelah. Secercah kegelapan jatuh bagai tirai. Petir menyambar di udara, bukan karena awan, tapi karena kekuatan. Lalu dari balik api, di tengah kobaran dan nyala dupa, perlahan sesuatu muncul. Astaghfirullahalazim, gumam Hafid lirih dan gemetar. Sosok itu tinggi, bisa menyentuh ujung dahan pohon. Kepalanya bertanduk tiga, membelok seperti akar beringin tua. Matanya merah menyala, bukan dari cahaya, tapi dari dalam dirinya. Lidahnya panjang dan menjulur, menjilat dagu, berwarna ungu kebiruan, meneteskan cairan seperti darah. Ia tidak berjalan, ia melayang. Tubuhnya dibalut jubah yang tampak seperti kulit manusia yang dijahit kasar, mengeluarkan desisan dan bisikan dalam bahasa aneh dalam setiap lipatannya. Rambutnya panjang, gimbal bercampur tanah dan tulang kecil, berayun saat ia melayang menuju altar. Tangannya menjuntai, jari-jari panjang dengan kukus tajam pisau lengkung mencakar udara, seolah sedang mengiris dimensi antar dunia nyata dan dunia arwah. Bhagavati Bhairawi, bisik para pemuja serempak. Matram Pratipalana Atma Vasamkuru. Sosok itu berhenti di atas tubuh Mayang. Ia menunduk, ia bersiap menitis. Mayang menggeliat pelan, matanya masih terpejam, tapi tubuhnya berkeringat hebat. Ia seperti tersengal, seperti ada dua kekuatan bertarung dalam dirinya. Dalam keterikatan dan ketakutan yang luar biasa, Hafid berzikir dalam hati. Perlahan bibirnya gemetar menyebut satu nama. Allah, 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 Allah. Lalu dengan suara parau ia membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadzurru ma'asma'ihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Api tiba-tiba mengkerut, langit sedikit retak. Sosok Bhairawi menoleh, matanya menatap langsung ke Hafid. Ia mendesis, suara seperti ribuan ular menyambar dari rahangnya yang terbuka. Seketika tubuh Hafid terasa terangkat, cakar panjang mencengkram lehernya. Sosok Bhairawi melayang menuju Hafid. Kuku dan jari-jari panjangnya mencekik leher Hafid yang masih terikat. Tidak menyentuh secara fisik, tapi menindih secara rohani, seolah jiwanya sendiri sedang diremas dan dilumat. Kau berani mengganggu. Suara itu bukan suara, tapi gema dari dalam kepala Hafid. Tubuhnya gemetar, telinganya berdengung, wajahnya membiru, nafasnya tersendat. Hafid berada di antara hidup dan mati. Namun dalam detik terakhir, sisa kesadarannya memaksa bibirnya mengucap,
La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mantra para pemuja terguncang, api membelah. Sebagian pemuja tumbang ke tanah, menggigil. Tapi sosok bayi Rawi masih menggenggam ruh Hafid. Kini ia marah, kini ia mengaum. Hafid masih tercekik oleh tangan tak kasat mata makhluk bayi Rawi. Nafasnya terputus. Dunia mulai gelap. Namun justru dalam kegelapan itulah sebuah penglihatan datang. Bukan mimpi, tapi kenyataan yang tertanam dalam tanah dan darah desa ini. Di hadapan Hafid, kini ia dapat melihat air mengalir berlawanan arah. Sungai yang pernah ia lihat kini membelah waktu. Ia berdiri di tepian, namun tubuhnya tak bergerak. Ia hanyalah mata dan telinga sebagai penyaksi. Sungai itu tenang, tapi di atas permukaannya 13 gadis kecil berdiri berjajar. Umur mereka sama, 13 tahun. Wajah-wajah polos, sebagian menangis, sebagian menatap kosong. Mereka mengenakan pakaian putih lusuh tanpa alas kaki. Salah satu dari mereka adalah Sukma, adik Mayang. Matanya merah ketakutan, tapi pasrah. Di seberang sungai, sebuah altar batu tua berdiri. Di atasnya seorang wanita dengan tubuh tinggi, rambut tergerai, berdiri tegak. Wajahnya wajah yang Hafid kenal. Wajah wanita di sungai yang menggodanya. Wajah Mayang palsu yang pernah menungganginya. Bhagavati Bayi Rawi, Putri Durga, terimalah persembahan ini. Suara itu bergema dalam bahasa kuno. Namun anehnya, Hafid memahami semua artinya. Satu persatu, gadis-gadis kecil itu didorong ke sungai. Mereka tidak berenang, tidak melawan. Sungai itu menelannya seperti pusaran, dan darah menyembur ke permukaan. Jasad mereka tak pernah muncul lagi di permukaan. Wadah bayi Rawi meminum darah dari tempayan batu. Lalu tubuhnya menari dalam putaran yang tidak wajar, seperti tulangnya tak lagi seperti manusia. Penglihatan lalu berganti. Altar itu kini kosong, tapi di hadapannya berdiri dua orang. Yang pertama adalah Mbah Jasman. Tubuhnya menunduk dalam hormat. Yang kedua, seseorang berdiri tegak. Seorang pria, usianya tak bisa ditebak. Wajahnya tidak tua, tidak muda, namun sangat familiar. Itu adalah Pak Sukir. Tapi bukan dengan nama itu. Mbah Jasman memanggilnya Arya Raksadiwirya. Itulah nama aslinya dalam Bayi Rawatantra, pemimpin abadi, penjaga keseimbangan kegelapan. Warga desa tidak tahu, karena dia tak pernah mati. Ia hanya mengganti nama, tetapi tak pernah mengganti peran. Setiap 33 tahun sekali, ia mengatur penitisan Dewi Bayi Rawi ke wadah baru, dengan cara mengadopsi atau memelihara seorang anak perempuan istimewa, menjaganya hingga dewasa, hingga syarat spiritual Bayi Rawi, yaitu rahim yang terbangun, menikahkannya agar menjadi sempurna secara ritual, lalu mempersembahkannya sebagai wadah baru, dan Mayang adalah wadah baru itu. Sukemi, kau disiapkan sejak lahir. Kau pikir semua ini kebetulan, Hafid? Bahkan kehadiranmu adalah bagian dari ini. Lalu kuku runcing Bayi Rawi mencengkram kembali. Hafid menggeliat, nafasnya memburu, ruhnya koyak, dan kini ia tahu ia harus bertarung bukan hanya untuk menyelamatkan Mayang, tapi juga untuk nyawanya sendiri. Dalam gelap yang dikepung api, dalam dingin yang berbalut darah dan aroma kematian, Hafid merasa tubuhnya hampir remuk. Nafasnya sesak, matanya berkunang, dan tangan Bayi Rawi kini melingkar di lehernya dengan kekuatan makhluk dari dunia yang tidak ia kenali. Di antara detik-detik itu, ketika rasanya nyawa mulai terlepas dari raga, suara itu datang. Hafid, tetaplah berpegang pada imanmu. Tiada daya dan upaya selain dari Allah. Suara itu lirih namun kokoh, lembut tapi mengguncang jantungnya. Dan bagi Hafid, itu suara yang tidak asing.
suara yang telah mengajarinya mengeja Al-Fatihah sejak kecil, membimbingnya menafsirkan ayat demi ayat dalam malam-malam pondok yang sunyi. Suara Kiai Zulkar, guru tercintanya. Mata Hafid membelalak, tangan bayi Rawi perlahan mengendur, cengkramannya kehilangan tenaga seperti kabut yang disinari mentari pagi. Nafas Hafid kembali masuk ke paru-paru yang sudah nyaris berhenti. Dalam kesadaran yang mulai pulih, ia menoleh ke segala arah, meski tubuhnya masih terikat tiang panjang. Api masih berkobar, ritual masih berlangsung. Namun, di antara semua itu muncul cahaya. Sosok bercahaya putih kekuningan berdiri tenang tak jauh darinya. Sosok Kiai Zul dalam wujud sukma. Wajahnya dipenuhi ketenangan dan kewibawaan yang tidak duniawi. Ia mengenakan baju lurik khas Jawa dengan belangkon hitam pekat seperti yang dikenal dalam kisah Sunan Kalijaga. Ini menunjukkan bahwa orang beriman di mata Allah tidak semata terlihat dari busananya. Tidak semua orang yang memakai pakaian adat Jawa adalah dukun, dan tidak semua yang memakai surban dan jubah Arab adalah orang beriman. Itu Kiai Zul. Hafid tahu, bukan dalam raga yang sama, tapi ruh gurunya hadir, meraga sukma. Sebuah bentuk karomah atau rahmat dari langit. Ia tidak tahu pasti, tapi hanya Allah yang mampu mengirim pertolongan di saat manusia nyaris tidak punya harapan. Sosok bayi Rawi tampak bergeming. Wajahnya yang menyeramkan kini seperti terpanggang sinar dari Kiai Zul. Tatapan bayi Rawi memudar, seperti menyadari bahwa ada kekuatan lain yang tak bisa ia lawan. Suara-suara mantra mendadak terdengar ragu. Bahkan beberapa pendeta bayi rawa terlihat gelisah. Hafid menatap sosok bercahaya itu dengan air mata berlinang. Hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena haru dan kekaguman. "Guru," bisik Hafid nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali langit. Dalam sekejap, cahaya dari sosok itu menyilaukan segalanya, membakar gelap, membungkam suara, membekukan langkah bayi Rawi. Dunia seakan berhenti berputar beberapa detik. Hafid memejamkan mata. Ketika Hafid membuka matanya, pandangan pertamanya kabur. Dunia seperti berkabut, tubuhnya nyeri, namun terasa hangat. Ia kini sedang digendong oleh seseorang. Di telinganya samar-samar terdengar desir dedaunan basah dan suara langkah pelan menapaki tanah. "Astagfirullah, Hafid, bangun, berat." Suara itu Arfan. Hafid memalingkan wajahnya pelan. Sahabat lamanya itu tengah menggendongnya di punggungnya. Di sebelahnya berjalan tenang dan teduh Kiai Zul, sosok guru sepuh yang begitu ia cintai. Sorot matanya tetap tajam namun damai. Mereka berjalan perlahan melewati jalan setapak hutan. Sinar rembulan menembus celah-celah daun, menyinari wajah Hafid yang pucat. Di kejauhan terdengar suara motor menyala pelan, menunggu di sebuah batas hutan. Di sana Mas Yanto dengan wajah cemas menunggu bersama satu temannya lagi yang memegangi sepeda motor lain. Mereka tampak gugup, takut melangkah terlalu jauh ke dalam hutan. Satu hal yang pasti, mereka tak berani masuk ke area desa Setralaya lebih dalam dari batas itu. Sesampainya di pinggir hutan, Arfan meletakkan Hafid perlahan. Nafasnya masih berat, tubuhnya lemas, namun ia sadar sepenuhnya. Dengan penuh hati-hati, Mas Yanto membantu Hafid naik ke boncengan motornya. Arfan duduk di belakang, memeluk Hafid erat agar tidak jatuh selama perjalanan. Teman Mas Yanto pun segera membonceng Kiai Zul yang kini hanya tersenyum tenang, seolah semua sudah dalam kendali Tuhan. Motor pun melaju pelan, meninggalkan batas hutan, meninggalkan Setralaya yang masih bergemuruh dengan misteri dan kegelapan yang belum terungkap semua. Setelah beberapa waktu menempuh jalan tanah dan batu, mereka tiba di sebuah musola kecil yang pernah Hafid singgahi dulu sepulang dari pasar. Tempat yang sunyi, dengan suara jangkrik dan semilir angin petang yang menenangkan. Di sana mereka berhenti.
Hafid dibaringkan di teras musola yang dingin. Kiai Zul duduk bersila di sampingnya dan mulai membacakan ayat-ayat suci, ruqyah pembersih, dan doa-doa penjaga jiwa. Satu persatu pengaruh hitam yang masih melekat di tubuh Hafid seakan luruh bersama hembusan angin malam. Aroma dupa dan darah dari Setralaya seolah tergantikan oleh harum minyak kayu putih dan getar ilahi dari ayat-ayat yang dibaca sang kiai. Hafid menggigil sesaat, lalu air matanya mengalir. Bukan karena sakit, melainkan karena campuran rasa syukur, haru, dan kekuatan yang perlahan kembali. Dalam keadaan sangat lemah, ia berbisik lirih, "Mayang." Seketika Kiai Zul menghentikan bacaan, menatap Arfan dan Mas Yanto. Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik. Malam masih menyisakan sisa embun ketika mereka tiba di rumah Mas Yanto. Sepeda motor yang mereka kendarai kini terparkir di samping rumah, bersebelahan dengan sebuah mobil SUV hitam milik Arfan, yang sejak awal memang sengaja ditinggal di sana sebelum menyusup ke Setralaya. Tubuh Hafid sudah sedikit membaik meski masih terasa berat. Namun semangat di hatinya terus bergemuruh. Mayang masih di sana, istrinya, orang yang ia cintai. Hafid menggenggam tangan Arfan. "Ayo kita balik lagi, dia masih di sana, Van. Kita nggak bisa tinggalin dia." Tapi sebelum Arfan menjawab, Kiai Zul menoleh perlahan. Tatapannya tenang, namun berisi ribuan makna. "Tidak, Hafid," ucap sang kiai pendek. "Kenapa tidak, Kiai?" Hafid mulai meninggikan suaranya. "Tenangkan hatimu, kita kembali ke pondok dulu," sahut Kiai Zul lembut. Suasana hening, Arfan menunduk. Lalu perlahan Kiai Zul berdiri dan membuka pintu mobil Arfan. Arfan kemudian melajukan mobilnya setelah berterima kasih pada Mas Yanto dan temannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di sana tepat menjelang subuh. Setelah sholat berjamaah bersama para santri, suasana rumah kecil itu terasa hangat. Aroma kayu jati, kitab-kitab tua, dan semerbak dupa samar menyatu dalam ketenangan. Hafid masih bernafas cepat. Kemarahan, kesedihan, dan rasa tak berdaya berkecamuk di dadanya. "Yai, bukannya tiada daya dan upaya selain dari Allah? Kenapa Kiai tidak menghancurkan mereka dan membuat desa kembali normal?" Kiai Zul terdiam, tapi menyodorkan gelas kosong ke tangan Hafid. "Peganglah yang erat, nak." Hafid menggenggamnya, matanya masih basah. Lalu Kiai Zul menuangkan air perlahan ke dalam gelas itu. Awalnya setengah, lalu penuh. Namun sang Kiai tak berhenti menuang. Air mulai tumpah dari bibir gelas, mengalir ke tangan Hafid membasahi bajunya. Namun Kiai terus menuang. "Cukup, Kiai, cukup," bisik Hafid. Tapi sang Kiai tetap tenang. Baru setelah air habis, ia meletakkan teko itu dan menatap Hafid dalam-dalam. "Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Itu benar. Kekuasaannya tidak terbatas." Kemudian ia menunjuk ke gelas di tangan Hafid. "Tapi apakah wadahmu mampu menampung semuanya? Wadah yang kamu pegang ini ada batasnya." Hafid menunduk, nafasnya tersengal. Suara Kiai Zul lembut namun menembus tulang. "Bayi Rawi bukan sekedar sosok. Dia adalah warisan, kepercayaan, dan kekuatan yang dipupuk selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Dia bersemayam bukan hanya dalam tubuh, tetapi dalam kehendak orang-orang yang menyembahnya. Aku pun belum sanggup jika berhadapan dengannya secara langsung." Hafid menatap wajah gurunya penuh harap. "Kalau begitu, Kiai, ayo kita bawa bantuan. Kita kerahkan para santri, ustadz-ustadz muda. Kita datangi Setralaya. Kita dakwahi mereka. Kita ubah desa itu. Kita sadarkan warga. Tunjukkan mana yang benar." Hafid bicara dengan semangat yang nyaris membara. Tapi Kiai Zul hanya memandangnya. Lalu perlahan meletakkan gelas kosong yang tadi penuh air. Kini tinggal sisa tetesannya. Sang Kiai menatap keluar jendela,
memandangi cahaya pagi yang mulai menyorot ke sela-sela dedaunan bambu di halaman pondok. Lalu ia berucap pelan, "Pengikut Bhairawa pada dasarnya adalah para pelarian." Hafid mengerutkan dahi. "Pelarian?" Kiai Zul mengangguk. "Mereka bukan kelompok yang bertahan di satu tempat. Mereka berpindah, bersembunyi, berkembang dalam bayang-bayang. Dan ketika ada yang mengetahui, mereka akan lenyap tanpa jejak, seperti kabut di pagi hari." Kemudian sang kiai melanjutkan. Suara lembutnya membawa Hafid jauh ke masa lalu. "Kamu pernah mendengar nama Syekh Subakir, Hafid? Beliau datang dari negeri seberang, bukan hanya menyebarkan Islam, tapi juga membersihkan tanah ini dari kepercayaan kelam yang dahulu sangat kuat, termasuk Bhairawa. Pada masanya, aliran Bhairawa Tantra telah merasuk ke berbagai kerajaan, menyamar dalam bentuk kebudayaan, bercampur dalam kepercayaan rakyat. Mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan norma, meminum darah, bersetubuh sebagai persembahan, menyiksa demi kesempurnaan batin. Kiai Zul menoleh, matanya mengunci pandangan Hafid. Syekh Subakir dan beberapa ulama awal bukan hanya berdakwah lewat lisan, tapi juga melalui pertempuran batin dan lahir. Mereka membersihkan satu persatu wilayah dari ajaran sesat ini. Dan para pengikut Bhairawa melarikan diri. Sebagian menyebar ke Bali, sebagian ke pelosok selatan Jawa. Mereka berbaur, menyamar, bahkan menikah dengan penduduk, menunggu waktu, menjaga warisan, menyebarkan pengaruh lewat keturunan. Hafid menelan ludah. Perlahan-lahan ia faham bahwa desa Setralaya bukan hanya tempat, tapi titik simpul dari sejarah yang belum pernah selesai. Dan sekarang, setelah kau melihat dan membongkar satu ritualnya, mereka pasti tahu mereka sudah ditemukan. Dan seperti biasa, mereka akan meninggalkan Setralaya, mendirikan tempat baru di balik lembah, di antara rimba, di desa sepi yang namanya bahkan tidak ada dalam peta. Tidak akan ada yang tahu sampai ritual selanjutnya. Diam sejenak, lalu ia menatap Hafid penuh arti. Suasana ruang tamu menjadi hening. Hafid menatap kosong ke depan. "Lalu bagaimana dengan Mayang?" Dan ucap Hafid lirih, "Mayang sudah menjadi bagian dari mereka, Hafid." 3 hari telah berlalu. Hafid duduk di teras rumah Kiai Zul. Di sebelahnya, Arfan yang datang menjenguk kembali. Hafid akhirnya membuka pembicaraan yang sudah dipendam sejak subuh. "Van, aku harus ke sana. Aku gak peduli semua orang bilang sudah terlambat. Aku gak bisa tenang sebelum tahu apa yang terjadi dengan Mayang." Arfan menghela nafas berat. "Hafid, Kiai Zul sudah bilang desa itu bisa jadi sudah kosong, atau lebih buruk. Kalau memang kosong, aku harus lihat sendiri. Kalau belum, aku harus tarik Mayang dari situ. Entah apapun yang dia alami, dia itu istriku." Akhirnya Arfan meskipun ragu mengangguk. "Ya sudah, tapi kita harus hati-hati." Perjalanan dimulai. Mobil Arfan membawa mereka kembali ke arah timur. Jalan-jalan yang dulu asing kini Hafid kenali sebagai nadi-nadi luka. Waktu menunjukkan pukul 2 siang ketika mereka sampai di sebuah warung tua yang dulu menjadi tempat Hafid menumpang ngecas ponsel dan laptopnya saat semua ini baru saja dimulai. Di sana duduk seseorang yang sangat Hafid kenali, Sarpan. Lelaki kurus berkaos oblong itu sedang menyeruput kopi. Wajahnya lebih tirus dari sebelumnya. "Sarpan?" seru Hafid sambil turun dari mobil mendekatinya. Sarpan menoleh kaget, tapi ekspresinya langsung berubah sendu saat mengenali Hafid. "Mas Hafid, astagfirullah, sampean masih hidup?" "Sarpan, kamu masih tinggal di desa Setralaya kan?" Suara Hafid gemetar penuh emosi.
Sarpan menunduk. Lalu dengan suara pelan dan berat ia berkata, "Desa itu udah gak ada, Mas. 3 hari yang lalu warga dipanggil kumpul. Tetua desa bilang tanah Setralaya sudah dikutuk, gak bakal bisa nanam lagi. Wabah katanya bakal datang. Mereka takut. Lalu mereka pergi. Mereka pindah malam itu juga. Semua rumah ditinggal begitu saja." Sarpan mengangkat wajahnya perlahan. "Yang memimpin Sukemi, Mayang, istri sampeyan, Mas." Dunia seolah berhenti berputar bagi Hafid. Arfan menoleh kepadanya ikut terpukul. "Kemana mereka pergi?" tanya Hafid nyaris berbisik. Sarpan menggeleng. "Gak ada yang tahu pasti, tapi dari yang saya dengar mereka masuk hutan timur, jalan yang dulu dilarang dilewati karena dianggap suci. Jalan itu cuma dipakai ketika ritual 33 tahun. Langit mendung menyelimuti perjalanan Hafid dan Arfan saat mereka menyusuri jalanan berbatu menuju Setralaya, desa yang kini hanya tinggal nama. Mas Yanto yang setia kembali bersedia mengantar, meski dengan berat hati. Tak banyak bicara, ia hanya sesekali melirik Hafid melalui kaca spion motor, melihat wajah yang tak lagi sama dengan lelaki yang dulu ia antar untuk pertama kali ke sana. Ketika roda motor berhenti di ujung jalan desa, Hafid melangkah lebih dulu. Kakinya menapak tanah yang pernah menjadi saksi derap langkahnya saat baru menjadi menantu. Tapi kali ini, tanah itu diam, seperti turut menanggung duka yang belum selesai. Desa Setralaya kini sunyi. Rumah-rumah berdiri tanpa penghuni. Daun pintu bergoyang pelan tertiup angin. Sesajen yang telah membusuk masih teronggok di depan pagar. Dupa yang dulu telah menjadi abu. Hafid berdiri di depan rumah tempat ia pernah tertawa bersama Mayang, tempat Bu Marni menyajikan sarapan, tempat Pak Sukir duduk melinting rokok tembakaunya. Kini pintunya terbuka, isinya kosong. Pelan-pelan Hafid menunduk, tangannya menyentuh ambang pintu. "Mayang," gumamnya lirih. Air mata tak bisa ia tahan lagi. Ia jatuh berlutut di tanah, menangis sejadi-jadinya. Arfan hanya berdiri di belakangnya, diam, tak berani mengganggu, hanya menatap sahabatnya yang kini kembali menjadi lelaki yang patah, lelaki yang hanya ingin menyelamatkan seseorang tapi gagal. Sore mulai merayap pelan, waktu maghrib sebentar lagi datang, namun suara azan tak terdengar dari mana-mana. Setralaya telah benar-benar hilang. Di Pulau Jawa yang kalian kenal, di antara lembah dan hutan lebat, di balik nama-nama desa yang terdengar biasa, kadang tersembunyi sejarah panjang yang tak tercatat. Bayi Rawatantra bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah nafas tua yang bertahan dalam diam. Ia tidak hidup di kota, tapi berakar dalam desa-desa kecil, terpencil, terlupakan. Mereka tidak akan menyebut nama Bayi Rawa secara langsung. Mereka menyebutnya warisan leluhur. Jika kalian mengenali ciri-cirinya, maka jangan tinggal terlalu lama. Segera pergi sebelum kalian menjadi bagian dari kisah yang tak pernah ingin diceritakan kembali. Itu dia akhir cerita dari Hafid dan Desa Setralaya tentang sebuah ritual yang dilakukan oleh sekte Bayi Rawatantra. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita Bayi Rawatantra kali ini hingga akhir. Terima kasih juga yang sudah meramaikan di kolom komentar dan share serta like di setiap video Ada Apa Gerangan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita baru yang tentunya tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku tahu kau merinduku. Aku tahu kau menangisiku. Aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini
pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereka berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini